Perkenalkan, nama saya Ani Indrawati dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas C, NPM 201111309. Baik, saya akan menjelaskan ke soal 1, yaitu neraca saldo Rich Konsultan, di mana akun di sini akun kas senilai 2.500.000 masuk di debit, peralatan senilai 2.500.000 masuk di debit, asuransi dibayar di muka senilai 6.500.000 masuk di debit, kendaraan senilai 10 juta masuk di debit, piutang senilai 3 juta masuk di debit, perlengkapan senilai 500 masuk di debit, utang usaha senilai 950 masuk di kredit, modal risa senilai 20 juta masuk di kredit, Prive senilai 500.000 masuk di debit, pendapatan senilai 6 juta masuk di kredit, beban gaji senilai 680.000 masuk di debit, beban sewa senilai 500.000 masuk di debit, beban utilitas senilai 250.000 masuk di debit, beban lain-lain senilai 20.000 masuk di debit. Jadi total debit senilai 26.950.000. Total kredit senilai 26.950.000. Jadi hasilnya sama ya, hasilnya balance. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2, jurnal umum. Pada tanggal 2 Oktober, nama akun kas senilai 50 juta masuk di debit. Peralatan senilai 25 juta masuk di debit. Modal Rich Konsultan senilai 75 juta masuk di kredit. Pada tanggal 4 Oktober, perlengkapan kantor senilai 2.500.000 masuk di debit. Kas senilai 1.750.000 masuk di kredit. Utang usaha senilai 750 masuk di kredit. Pada tanggal 5 Oktober, kas senilai 55 juta masuk di debit. Pendapatan senilai 55 juta masuk di kredit. Pada tanggal 8 Oktober, hutang usaha senilai 750 masuk di debit. Kas senilai 750.000 masuk di kredit. Pada tanggal 9 Oktober, beban kendaraan senilai 25 juta masuk di debit. Hutang usaha senilai 25 juta masuk di kredit. Pada tanggal 10 Oktober, piutang usaha senilai 70.500.000 masuk di debit. Pendapatan senilai 70.500.000 masuk di kredit. Pada tanggal 15 Oktober, beban gaji senilai 5 juta masuk di debit. Kas senilai 5 juta masuk di kredit. Pada tanggal 20 Oktober, beban utilitas senilai 500.000 masuk di debit. Kas senilai 500.000 masuk di kredit. Pada tanggal 22 Oktober, asuransi dibayar di muka senilai 50 juta masuk di debit. Kas senilai 50 juta masuk di kredit. Pada tanggal 23 Oktober, Prive senilai 18 juta masuk di debit. Kas senilai 18 juta masuk di kredit. Pada tanggal 24 Oktober, beban makanan senilai 1 juta masuk di debit. Kas senilai 1 juta masuk di kredit. Pada tanggal 24 Oktober, perlengkapan kantor senilai 750 masuk di debit. Hutang usaha senilai 750 masuk di kredit. Pada tanggal 26 Oktober, hutang usaha senilai 15 juta masuk di debit. Kas senilai 15 juta masuk di kredit. Pada tanggal 30 Oktober, kas senilai 2.500.000 masuk di debit. Pendapatan senilai 2.500.000 masuk di kredit. Pada tanggal 31 Oktober, kas senilai 70.500.000 masuk di debit. Piutang usaha senilai 70.500.000 masuk di kredit. Yaitu total debit 392 juta dan kemudian total kredit 392 juta. Jadi hasilnya balance. Baik, kita masuk di buku besar. Pada tanggal 2 Oktober, modal awal secara tunai sejumlah 50 juta, saldo 50 juta. Pada tanggal 4 Oktober, membeli perlengkapan senilai 1.750.000 sehingga saldo berkurang menjadi 48.250.000. Pada tanggal 5 Oktober, menerima pembayaran jasa senilai 55 juta
sehingga saldo bertambah menjadi 103.250.000. Pada tanggal 8 Oktober, pembayaran hutang usaha tanggal 4 750.000 sehingga saldo berkurang menjadi 102.500.000. Pada tanggal 15 Oktober, membayar gaji karyawan senilai 5 juta sehingga saldo berkurang menjadi 97.500.000. Pada tanggal 20 Oktober, membayar beban utilitas senilai 500.000 sehingga saldo berkurang menjadi 97 juta. Pada tanggal 22 Oktober, membayar asuransi senilai 50 juta sehingga saldo berkurang menjadi 47 juta. Pada tanggal 23 Oktober, membeli handphone senilai 18 juta sehingga saldo berkurang menjadi 29 juta. Pada tanggal 28 Oktober, membayar tagihan makanan senilai 1 juta, jadi jumlah saldo berkurang menjadi 28 juta. Pada tanggal 26 Oktober, membayar pembelian kendaraan tanggal 8 senilai 15 juta, sehingga saldo berkurang menjadi 13 juta. Pada tanggal 30 Oktober, jasa konsultan senilai 2.500.000 sehingga saldo bertambah menjadi 15.500.000. Pada tanggal 31 Oktober, menerima pembayaran tanggal 10 senilai 70.500.000 sehingga saldo bertambah menjadi 86 juta. Jadi total saldo kas bernilai 86 juta. Nama akun peralatan pada tanggal 2 Oktober, modal peralatan senilai 25 juta, jumlah saldo senilai 25 juta. Nama akun modal pemilik pada tanggal 2 Oktober, modal Rich Konsultan senilai 75 juta, jumlah saldo senilai 75 juta. Nama akun perlengkapan pada tanggal 4 Oktober, kredit pembelian perlengkapan senilai 2.500.000, jumlah saldo senilai 2.500.000. Pada tanggal 24 Oktober, pembelian perlengkapan senilai 750.000, jadi jumlah saldo bertambah menjadi 3.250.000. Nama akun utang usaha pada tanggal 4 Oktober, membeli perlengkapan senilai 750.000, jumlah saldo senilai 750.000. Pada tanggal 8 Oktober, pembayaran utang usaha tanggal 4 senilai 750.000. Pada tanggal 9 Oktober, pembelian kendaraan tambahan senilai 25 juta, jumlah saldo 25 juta. Pada tanggal 24 Oktober, membeli perlengkapan senilai 750.000, jumlah saldo menjadi 25.750.000. Pada tanggal 26 Oktober, membayar pembelian kendaraan tanggal 8 sejumlah 15 juta. Jadi jumlah saldo senilai berkurang menjadi 10.750.000. Nama akun pendapatan pada tanggal 5 Oktober, menerima pembayaran jasa senilai 55 juta, jumlah saldo senilai 55 juta. Pada tanggal 10 Oktober, jasa pekerjaan senilai 70.500.000, jumlah saldo bertambah menjadi 125.500.000. Pada tanggal 30 Oktober, jasa konsultan senilai 2.500.000, jumlah saldo bertambah menjadi 128 juta. Nama akun beban kendaraan. Pada tanggal 8 Oktober, membeli kendaraan senilai 25 juta, jumlah saldo senilai 25 juta. Nama akun piutang usaha. Pada tanggal 10 Oktober, tagihan jasa pekerjaan 75.500.000, jumlah saldo 70.500.000. Pada tanggal 31 Oktober, menerima pembayaran tanggal 10 senilai 70.500.000. Nama akun beban gaji. Pada tanggal 15 Oktober, membayar gaji karyawan senilai 5 juta,
Jumlah saldo senilai 5 juta. Nama akun beban utilitas. Tanggal 20 Oktober, membayar beban utilitas sebesar 500.000, jumlah saldo senilai 500.000. Nama akun asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 22 Oktober, membayar asuransi 1 tahun senilai 50 juta, jumlah saldo senilai 50 juta. Nama akun Prive, tanggal 23 Oktober, membeli handphone senilai 18 juta, jumlah saldo senilai 18 juta. Nama akun beban makanan, tanggal 24 Oktober, membayar tagihan makanan senilai 1 juta, jumlah saldo senilai 1 juta. Baik, kita lanjut di neraca saldo. Pada akun kas, senilai 86 juta masuk di debit. Akun peralatan senilai 25 juta masuk di debit. Modal pemilik senilai 75 juta masuk di kredit. Perlengkapan senilai 3.250 masuk di debit. Utang usaha senilai 10.750 masuk di kredit. Pendapatan senilai 128 juta masuk di kredit. Beban kendaraan senilai 25 juta masuk di debit. Piutang usaha kosong. Beban gaji senilai 5 juta masuk di debit. Beban utilitas sebesar 500.000 masuk di debit. Asuransi dibayar di muka senilai 50 juta masuk di debit. Prive senilai 18 juta masuk di debit. Beban makanan senilai 1 juta masuk di debit. Total debit senilai 213.750.000. Kemudian jumlah di kredit sama 213.750.000. Jadi hasilnya balance. Baik, kita lanjut di neraca saldo. Pada akun kas, senilai 86 juta masuk di debit. Akun peralatan senilai 25 juta masuk di debit. Modal pemilik senilai 75 juta masuk di kredit. Perlengkapan senilai 3.250 masuk di debit. Utang usaha senilai 10.750 masuk di kredit. Pendapatan senilai 128 juta masuk di kredit. Beban kendaraan senilai 25 juta masuk di debit. Piutang usaha kosong. Beban gaji senilai 5 juta masuk di debit. Beban utilitas sebesar 500.000 masuk di debit. Asuransi dibayar di muka senilai 50 juta masuk di debit. Prive senilai 18 juta masuk di debit. Beban makanan senilai 1 juta masuk di debit. Total debit senilai 213.750.000. Kemudian jumlah di kredit sama 213.750.000. Jadi hasilnya balance. Baik, kita lanjut di neraca lajur. Laba bersih, total laba bersih pada laporan laba rugi hasilnya balance antara debit dengan kredit, yaitu 173 juta. Kemudian di neraca jumlah debit dengan kreditnya juga balance 215 juta 250 juta. Laporan keuangan Rich Konsultan. Pendapatan jasa senilai 173 juta. Beban kendaraan senilai 25 juta. Beban gaji senilai 5 juta. Beban utilitas senilai 500.000. Beban makanan senilai 1 juta. Beban perlengkapan senilai 2 juta. Beban asuransi senilai 4.150.000. Total beban senilai 37.667.000. Laba periode berjalan yaitu senilai 135.333.000. Laporan perubahan modal. Modal awal laba perusahaan senilai 135.333.000. Prive senilai 18 juta. Penambahan modal senilai 117.333.000.
Jadi modal akhirnya senilai 192.333.000. Kemudian masuk di laporan keuangan. Pada aset lancar yaitu kas senilai 121 juta. Perlengkapan senilai 1.250.000. Asuransi dibayar di muka senilai 45.833.000. Aset tetap peralatan senilai 25 juta, jadi total aset senilai 193.083.000. Pada liabilitas dan ekuitas, utang usaha senilai 750.000, ekuitas modal akhir yaitu 192.333.000. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya 193.083.000. Jadi hasil antara aset dengan liabilitas dan ekuitasnya sama. Kita masuk di ayat jurnal penutup. Pada tanggal 31 Oktober, pendapatan jasa senilai 173 juta masuk di debit. Ikhtiar laba rugi atau jurnal penutup akun pendapatan senilai 121 juta masuk di kredit. Pada tanggal 31 Oktober, ikhtiar laba rugi senilai 37.667.000 masuk di debit. Beban kendaraan senilai 25 juta masuk di kredit. Beban gaji senilai 5 juta masuk di kredit. Beban utilitas senilai 500.000 masuk di kredit. Beban makanan senilai 1 juta masuk di kredit. Beban perlengkapan senilai 2 juta masuk di kredit. Beban asuransi senilai 4.167.000 masuk di kredit. Pada tanggal 31 Oktober, ikhtiar laba rugi modal Bapak Ferry, jurnal penutup akun laba rugi senilai 135.350.000 masuk di debit. Modal Bapak Ferry senilai 135.350.000 masuk di kredit. Pada tanggal 31 Oktober, modal Bapak Ferry senilai 18 juta masuk di debit. Proyek Bapak Ferry senilai 18 juta masuk di kredit. Baik, yang terakhir masuk di neraca saldo penutupan. Nama akun kas senilai 121 juta masuk di debit. Peralatan senilai 25 juta masuk di debit. Asuransi dibayar di muka senilai 45.833.000 masuk di debit. Perlengkapan 1.250.000 masuk di debit. Hutang usaha senilai 750.000 masuk di kredit. Modal Rich Konsultan senilai 192.333.000. Jadi total debit senilai 193.083.000. Total kredit senilai 193.083.000. Jadi hasilnya sama ya, balance. Baik, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih.